menyanyikan lagu pujian yang begitu indah pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku semuanya, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak John Fiero Sinaga yang sudah membawakan kita dalam doa pembukaan pada ibadah pagi kita saat ini. Marilah saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita berdoa untuk bersama-sama kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, sungguh benar Bapa Surgawi, besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kelebihan kami, tapi karena besar anugerah Tuhan, kasih karunia yang melimpah-limpah dalam hidup kami, yang telah menyelamatkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Itulah berkat yang terbesar yang menjadikan hidup kami berarti di hadapan-Mu. Saatnya pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kembali lagi kami bersama-sama membuka hati dan pikiran kami untuk diperluas lagi oleh setiap kebenaran firman-Mu yang dibukakan, disingkapkan untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami menjalani hari yang Tuhan berikan bagi kami, hari yang baru saat ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih untuk kita semua karena semangatnya selalu terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara, doa-doa yang dipanjatkan terus untuk menjadi sarana bagi kita untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari langsung saja kita membuka Alkitab kita. Kembali dulu ke kitab Galatia, baru nanti kita akan masuk ke kitab 2 Korintus pasal 10 ya. Ya, saudara, Galatia pasal 6. Ya, Galatia pasal 6 kita akan masih melihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-16. Ya, tapi ini kita akan baca lagi dari ayat 15. Ya, saya akan membaca untuk kita Galatia pasal 6 ayat 15-16. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Dan semua, ayat 16 sekali lagi, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kemarin ya dalam ibadah kita kemarin pagi Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul, untuk membawa berita keselamatan, hidup yang kekal, kasih karunia Allah yang besar kepada kita bangsa-bangsa lain. Secara khusus ya Bapak Ibu Saudara, Paulus dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan terang Kristus. Ya, terang kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu
kebenaran yang didasarkan pada kasih Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh darahnya yang tercurah, segala dosa kita telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya kita lihat di situ bahwa Rasul Paulus menegaskan apa yang berarti di hadapan Tuhan saat ini adalah hal yang sangat berbeda dengan pandangan dunia, Bapak Ibu Saudara. Kalau pandangan dunia, pandangan orang-orang yang tidak mengerti patokan Allah, standar Tuhan, tentu saudara-saudaraku, menurut masing-masing orang, ya, bukan menurut Tuhan lagi, bukan sesuai apa yang Tuhan katakan, tetapi sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh masing-masing orang. Nah, tapi kita saudaraku di sini diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yaitu kehidupan kita yang di bawah ancaman kuasa dosa, di bawah ancaman kutuk dosa, di bawah ancaman kuasa maut, ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena dosa, dikatakan itu sudah berlalu, ya. Dan sekarang kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam berkat Tuhan, sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia baru. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus, ya, berkali-kali menegaskan Bapak Ibu Saudara kepada jemaat Galatia ini dan juga kepada kita tentunya bahwa cara Allah, ya, menjalankan kehidupan kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus, mempunyai satu cara hidup yang berbeda. Berbeda bukan karena kita berusaha untuk membeda-bedakannya, tetapi memang Tuhan itu mempunyai program yang berbeda, ya, di waktu yang berbeda dan juga dengan kelompok orang yang berbeda. Dan itu tidak sulit kita pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa di dunia ini hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa perbedaan itu akan selalu ada. Ya, hanya yang sangat penting adalah kita tahu perbedaan apa ini, supaya kita bisa menempatkan perkataan kita, menempatkan posisi kita, menempatkan tindakan kita, dan menempatkan segala sesuatu, ya, benda-benda di mana posisinya yang tepat. Nah, demikian juga firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan itu, ya, harus dipilah, dibagi dengan tepat, supaya penempatan daripada kehendak Allah itu sesuai dengan, ya, apa yang Tuhan lakukan di dalam sejarah kehidupan manusia. Kita tahu di mana posisi kita, amin. Karena Tuhan berbicara kepada manusia, kelompok orang yang berbeda, di zaman yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda pula, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tidak mengetahui perbedaan-perbedaan itu, maka kemungkinan besar kita akan mencampur adukan dan mencampur adukan apa yang tidak dikatakan kepada kita, tapi kita mau melakukannya, itu akan menjadi sia-sia. Lebih bagus adalah kita mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita, maka itu akan membawa manfaat yang besar untuk kehidupan kita, kesejahteraan hidup kita, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah saudaraku, di Galatia pasal 6 ayat 16 ini sekali lagi dikatakan, dan semua orang yang memberi dirinya
dipimpin oleh patokan ini. Patokan apa? Standar hidup di bawah pimpinan Tuhan di dalam konsep manusia baru, ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Dikatakan orang-orang yang menerima cara Tuhan memimpin kehidupan manusia, maka turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat kasih karunia Tuhan baginya. Nah, saudaraku, itulah kita. Ya, itulah yang kita sambut karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan telah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka kita mempunyai standar, patokan, ukuran, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menilai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tentu bukan berdasarkan pikiran kita sendiri, bukan berdasarkan apa yang kita capai, prestasi yang kita raih, tetapi Tuhan memang sudah menjadikan firman-Nya ya menjadi patokan, standar, ukuran bagaimana kita menilai apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus pasal 10, Rasul Paulus masih terus menjelaskan penjabaran dari suatu bentuk kesadaran ya terhadap ya bagaimana kehendak Tuhan dijalankan ya melalui satu entitas yang baru, yang benar-benar berbeda ya, satu kelompok di hadapan Tuhan, kelompok manusia ya, manusia baru di hadapan Tuhan mempunyai satu tatanan kehidupan yang berbeda ya, dengan baik bangsa Israel berbeda dan juga dengan orang-orang yang di luar Kristus, di luar tubuh Kristus, di luar daripada keluarga milik Allah. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus pasal 10 kita akan membaca dari ayatnya yang ke-12. Tentunya ini akan kita lihat sebagai satu penegasan daripada Rasul Paulus bahwa dia melakukan pelayanannya bukan dengan cara yang sembarangan. Dia menjalankan pelayanannya bukan dengan tanpa pengertian, tapi disertai dengan suatu pengertian yang clear, yang jelas, apa yang Tuhan pesankan kepadanya dan bagaimana dia meneruskannya kepada orang lain ya, supaya tetap konsisten dan tidak berubah-ubah atau labil. Maka saudara-saudara, kita lihat Paulus katakan di ayatnya yang ke-12 ini ya, 2 Korintus pasal 10 ayat 12, Paulus katakan, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri mereka sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kalau berbangga dalam kehidupan ini, ya pelan-pelan, tunggu dulu. Ya, jangan merasa sudah orang yang sudah paling tinggi, paling di atas, dan paling dari segalanya melebihi daripada orang lain. Dan jangan terlalu yakin dulu dengan diri sendiri. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, semuanya harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Diuji dengan patokan, ukuran, standar, ya ketentuan yang sudah digariskan oleh Tuhan Allah, ya, dan bukan berdasarkan apa yang ditentukan oleh pikiran manusia. Jadi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, sangat ya menyadari bahwa dulu
kehidupannya memang ada di posisi itu. Di posisi apa? Di posisi di mana dia hanya berpatokan pada kemampuannya sendiri, kelebihannya, prestasi-prestasi dirinya, pujian-pujian dari manusia. Ya, itulah yang membanggakan dirinya. Kapan? Dulu, Bapak Ibu Saudara, sebelum dia diselamatkan, sebelum dia mengenal kasih karunia Allah, dia hanya mengolah segala sesuatu, apa yang dia lihat, apa yang dia pandang, Bapak Ibu Saudaraku, berdasarkan pengertian dirinya sendiri. Tapi saudaraku, sesudah dia menerima ya kasih karunia Allah, sesudah dia mengenal ya salib Kristus yang telah menjadi dasar untuk menyelamatkan dirinya, mengampuni segala dosanya, menebus hidupnya ya dari segala kesalahan dan memberikan kepadanya kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Sekarang pandangan hidupnya ya, cara dia memandang kehidupan ini menjadi sangat berbeda. Ya, mempunyai patokan-patokan yang bisa terkonfirmasi, ya, bisa divalidasi oleh kebenaran firman kasih karunia Allah. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, kami tidak berani menggolongkan diri kami atau membandingkan diri kami dengan orang-orang yang berusaha memuji dirinya sendiri. Asik sendiri, ya, memuji apa yang dilakukannya sendiri, ya, berbahagia, sukacita dengan apa yang diraih oleh dirinya sendiri, semuanya ya hanya berpatokan pada diri sendiri. Paulus katakan, kami tidak menggolongkan diri, menyamakan diri dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, karena apa dikatakan tadi? Paulus katakan, alangkah bodohnya mereka. Ya, itu adalah suatu tindakan kebodohan kalau merasa bahwa sudah tahu semuanya, sudah pada mengerti semuanya, sudah paling top, paling di atas, ya, paling hebat, tapi belum diuji oleh firman Tuhan. Itu suatu pandangan yang Paulus katakan suatu kebodohan. Karena apa, saudaraku? Ya, segala sesuatu harus diuji berdasarkan kebenaran firman Tuhan, standar Tuhan, standar kasih karunia Allah. Karena itu dikatakan di ayat 13, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Patokan yang sudah ditentukan oleh Allah untuk Rasul Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah adalah kepada bangsa-bangsa lain. Tentunya kita lihat bahwa Paulus pun rindu supaya orang-orang Israel yang telah menyalibkan Mesias juga mendapat kesempatan untuk mendengarkan kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi saudaraku, dia tidak akan menghabiskan waktunya ya menghadapi orang yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia tidak mau buang-buang waktu dengan orang-orang yang bodoh, yang menghabiskan wasting time, menghabiskan waktu dengan percuma, ya hanya untuk menonjolkan rasa atau sifat egonya. Paulus tidak mau di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, masih banyak orang lain yang akan menyambut berita kabar baik yang Tuhan percayakan kepadanya, maka dia harus mengambil suatu keputusan bagaimana dia harus terus mengacu kepada standar kebenaran yang Tuhan inginkan dia sampaikan kepada semua orang yang menyambutnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah di ayat 14 dikatakan, sebab dalam memberitakan Injil Kristus, amin. Jadi ini patokan soal apa ini? Ini bukan patokan standar
masalah hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pada umumnya manusia ya ingin supaya dia dinilai dengan apa-apa saja ya harta benda yang dimilikinya. Oh, Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu yang dibicarakan di sini ya. Itu bukan perlombaan ya iman yang Tuhan kehendaki bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya, ya, karena apa? Orang dunia lah, ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, itulah yang ingin, ya, memperoleh pujian dari manusia karena mencapai standar tertentu secara duniawi, secara materi, secara fisik, secara hal-hal yang tampil lahiriah. Bapak Ibu Saudara, itu bukan patokan yang menjadi faktor yang bisa menentukan seseorang benar di hadapan Tuhan. Tapi dikatakan, sebab dalam memberitakan Injil Kristus, ya, kami telah sampai kepadamu sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kalau kita lihat dalam konteks kehidupan dan pelayanan yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus ini, karena ada orang-orang yang berusaha membanding-bandingkan diri mereka dengan Rasul Paulus bahwa mereka adalah pelayan-pelayan, mereka adalah hamba-hamba Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan melebihi daripada Rasul Paulus, kata mereka. Jadi Paulus, Bapak Ibu Saudara, mengklarifikasi, ya, menyampaikan pemahaman yang sebenarnya adalah bahwa dikatakan, Rasul Paulus katakan di dalam hal memberitakan Injil Kristus, bahwa buktinya adalah jemaat Korintus ini diselamatkan. Mereka mengenal Kristus melalui siapa? Ya, jangan lupa diri. Ya, jangan cepat lupa diri. Mereka tahu kebenaran itu adalah dari Rasul Paulus. Mereka mengenal Yesus Kristus itu adalah karena pemberitaan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Bukan dari orang-orang yang merasa berbangga bahwa mereka lebih hebat daripada Rasul Paulus, tapi buktikan saja dengan kenyataan. Amin. Ya, jadi Paulus bukan hanya omdo, ya, bukan hanya ngomong doang. Ya, tapi dia membuktikan bahwa Tuhan bekerja melalui standar-standar kebenaran yang dia terima dan juga yang dia praktekkan. Ya, dia sampaikan kepada orang lain bahwa Allah turut bekerja, ya, di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, itulah pengalaman daripada Rasul Paulus, saudaraku, sehingga mestinya pandangan iman itu harus objektif, jangan bias, ya, jangan blur. Pandangan iman itu harus benar-benar mempunyai dasar yang kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa hanya menurut perasaan saya, ya, menurut pikiran saya, ya, menurut saya, ya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan soal siapa dan bagaimana kita, tetapi ini adalah tentang kasih karunia Tuhan, bagaimana Yesus Kristus rela mati berkorban, ya, menyerahkan nyawanya untuk menebus hidup kita supaya kita bisa menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku, karena itu di ayatnya yang ke-15 ini dilanjutkan lagi, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi visi pelayanan itu, ya, visi dan misi pelayanan itu bagi kita yang melayani harus jelas. Amin. Kalau nggak jelas, saudaraku, mari belajar terus.
belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki dan bagaimana cara melakukannya, kita harus belajar rendah hati. Amin. Jangan menjadi orang yang tinggi hati. Ya, juga jangan menjadi orang yang selalu mengandalkan emosi. Ya, emosi itu Bapak Ibu Saudara banyak menipu. Ya, orang yang secara emosional itu ya belum matang di dalam hal memikirkan apa yang mau dikatakannya dan belum bisa mempertanggungjawabkan secara konsisten apa yang dipikirkannya. Nah, karena itu Pak, saudaraku, firman Tuhan itulah yang menolong kita, saudaraku, supaya Paulus katakan, kami tidak mau bermegah, tidak mau berbangga, ya, dengan sesuatu yang sebenarnya belum teruji di hadapan Tuhan. Ya, tetapi Paulus katakan, saudaraku, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita buktikan saja. Ya, tidak perlu terlalu banyak bicara, adu argumentasi dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Kita buktikan saja bahwa pelayanan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki berdasarkan firman-Nya. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita harus fokus dan konsisten ya dengan standar-standar kebenaran yang kita pelajari terus, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kita pahami terus. Amin. Karena pada akhirnya yang mengevaluasi hidup kita siapa, Bapak Ibu Saudara? Apakah manusia yang akan mengevaluasi hidup kita? Tidak. Ya, apakah manusia yang akan memperpanjang umur kita? Tidak. Apakah manusia, Bapak Ibu Saudara, yang menyediakan apa yang kita perlukan, kebutuhan hidup kita? Tidak. Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang menentukan ya bagaimana kita harus hidup dan akhirnya bagaimana kita harus berhadapan dengan Tuhan. Amin. Tidak ada yang luput, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa menghindar dari penghakiman yang akan datang. Ya, Bapak Ibu Saudara, beruntungnya adalah ya saudara dan saya sudah menerima keselamatan hidup yang kekal, sehingga kita tidak dihakimi lagi atas dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Karena dosa-dosa kita sudah dihakimi oleh Yesus Kristus di dalam tubuhnya yang disalibkan itu. Disitulah Tuhan Allah menghakimi segala dosa kita. Segala kutuk atas dosa, ya, atas diri kita, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. Sekarang kita mempunyai dan memiliki ya cara hidup yang baru diciptakan dalam Kristus Yesus dengan standar kekudusannya, yaitu kekudusan Kristus yang sempurna. Jadi kita, Bapak Ibu Saudaraku, menjalani kehidupan kita dengan patokan itu. Namun saudaraku, tentunya kita belajar untuk memahami seperti apa yang Tuhan kehendaki ya di dalam kehidupan kita ini ketika kita menjalankannya. Amin. Kehidupan kan harus dijalankan, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk didiamkan. Ya, tidak bisa kita menjadi orang yang bengong aja. Ya, saudaraku, kita harus proaktif dan kita harus aktif dan proaktif, Bapak Ibu Saudara, untuk ya memikirkan, saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki, ke arah mana hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Itu penting kita terus pahami, pelajari dari firman-Nya supaya ya setiap hal yang kita lakukan seperti yang Paulus katakan, agar manfaat yang lebih besar lagi bisa kita raih dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini dan menjadi maksimal. Amin. Maksimal, Bapak Ibu Saudara, ya, di garis pertandingan sampai garis finish. Amin. Ya, kita tidak akan menjadi pecundang yang berhenti di tengah jalan, ya keluar dari lapangan pertandingan, ya menyimpang dari garis yang ditetapkan oleh Tuhan.
garis kasih karunia-Nya, lalu kita beralih ke dunia, ya, kembali ke dunia Bapak Ibu Saudara, dan kita akan menghadapi di penghakiman yang akan datang, saudara-saudara, meskipun kita tidak akan dihakimi karena dosa-dosa kita, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang luput dari penghakiman yang akan datang, sebab Tuhan akan mengaruniakan ya upah yang besar bagi setiap orang percaya, ya, anak-anak Tuhan yang selalu konsisten dipimpin oleh Tuhan, menjalankan patokan, ya, hidup yang benar di hadapannya, tidak akan sia-sia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Nah, karena itu saudaraku, ya, kita lihat di sini tadi Paulus katakan, tetapi kami berharap, amin. Ya, segala upaya yang kita lakukan itu bukan tanpa pengharapan Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalamnya ada suatu harapan. Amin. Ya, kita bukan melempar bola ya keluar gawang, ya, menendang bola di luar gawang Bapak Ibu Saudaraku, tapi harus mengenai sasaran. Amin. Supaya apa? Supaya nilai poinnya bertambah. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu saudaraku, ya, Paulus katakan, kami berharap, ya, bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, amin. Jadi ini kita lakukan bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya senang-senang asik-asik sendiri, tapi ini kita lakukan memang secara sengaja dengan pengertian yang benar karena kita ingin bertumbuh, amin. Kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Amin. Jadi saudaraku, manusianya lah yang perlu dibangun. Amin. Bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk merasa bahwa lebih hebat daripada orang lain, bukan untuk ingin supaya banyak orang bertepuk tangan. Bapak Ibu Saudaraku, memuji-muji, tidak. Ya, bukan itu tujuan kita aktif melayani Tuhan. Amin. Tidak. Kita tidak boleh berada di level berpikir seperti itu lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sudah yakin bahwa ya cara hidup, cara iman yang kita jalankan, yang kita lakukan saat ini adalah cara Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Dan tidak ada yang lebih baik lagi yang lain daripada cara Tuhan. Cara manusia itu pasti banyak gagalnya. Ya. Dan mungkin kita sudah pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kita tidak akan mau mengulangi lagi. Tapi kita mau tetap ya dengan cara Tuhan. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena itu di ayat 16 dikatakan, ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita beritakan terus Injil kasih karunia Allah ini dan berkembang luas ke berbagai daerah. Amin. Itu saja yang kita lakukan. Ya, bukan untuk mencari jabatan, berbangga karena punya jabatan tertentu di dalam gereja. Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu tujuan kita. Ya, tapi tujuan kita adalah supaya makin banyak orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka jadilah kehendak Allah memberkati kehidupan banyak orang. Amin. Itu tujuan kita Bapak Ibu Saudara dalam perjuangan iman ini. Ya. Nah, sebab itu di ayat 17 terakhir dikatakan, tetapi barang siapa bermegah, amin. Saudaraku, Paulus katakan di sini, barang siapa bermegah. Ya, berarti ada ya kemungkinan untuk kita bermegah, berbangga, itu ada. Tapi bukan berbangga dengan diri sendiri. Bukan berbangga dengan ya usaha diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi berbangga di dalam Tuhan. Amin. Maka dikatakan tadi apa? Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Berbanggalah di dalam Tuhan karena Tuhanlah yang melakukan yang terbaik, melampaui daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Tuhan sanggup melakukannya untuk kebaikan kita. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu jangan mudah menyerah.
Ya saudaraku, jangan semudah itu saudara dan saya menyerah menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Karena kita tahu ya andalan kita adalah pertolongan Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya mencukupkan apa yang kita perlukan untuk kita bisa tetap bangkit, berdiri tegak, dan tetap setia hidup menurut patokan standar yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 18 dengan sangat luar biasa disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, dikatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan seberapa banyak pujian yang diterima orang yang Tuhan kehendaki, tetapi bagaimana Tuhan pada akhirnya, ya Bapak Ibu Saudaraku, menghargai apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar terus dengan rendah hati. Amin. Ya, supaya kita kalau mau kita katakan aku bangga dalam hidup ini. Karena apa bangga? Ya Bapak Ibu Saudara, aku sangat bangga dalam hidup ini. Karena apa menjadi bangga? Ya, kenapa kita berbesar hati Bapak Ibu Saudara? Ya, kita berbesar hati, kita bangga karena ya Tuhan Yesus telah mengaruniakan kepada kita yang pertama, keselamatan hidup yang kekal, kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Itu bukan karena hasil usaha kita, amin, tapi pemberian Allah. Kita bangga karena Tuhan Yesus dengan penuh kasih, Dia mau rela berkorban mati untuk kita, supaya kita memperoleh ya berkat yang terbesar, supaya kita bisa hidup di dalam anugerah-Nya, dan kita bangga, dan Dia tidak membiarkan kita sendirian menghadapi segala masalah ketika kita menyaksikan iman kita kepada orang lain. Amin. Ya saudaraku, meskipun diejek, meskipun dihina, meskipun mungkin dianggap kita tidak masuk akal atau tidak penting, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangga karena Tuhan Yesus akan menjadi pembela untuk kita. Amin. Di hadapan Allah ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kasih yang lemah lembut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ada patokan-patokan standar-standar yang Tuhan karuniakan melalui firman-Mu, batas-batas bagaimana kami memperlakukan hidup kami di hadapan-Mu, dan bagaimana kami membawa hidup kami terus masuk di dalam pengharapan yang mulia. Di dalam segala rencana-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan, kami bersyukur oleh sebab kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami semua. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, firman-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu, biarlah itu dapat terus kami beritakan kepada banyak orang, karena kami rindu juga supaya makin banyak orang yang menerima kabar baik ini sebagai jalan satu-satunya memberkati hidup semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pagi hari ini sangat luar biasa. Bangun di pagi hari dengan penuh semangat, dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berterima kasih, kami bermegah bangga di dalam Tuhan, karena semuanya itu boleh kami lakukan, boleh kami hidupi, boleh kami kerjakan, kami jalankan, bukan mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, tapi kami mengandalkan kuasa kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu yang sangat besar. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Baik, ya terima kasih Ibu Bet, semuanya saudaraku. Kembali kepada Cherry, ya anak kita, saudari kita Cherry akan membawa kita dalam doa syafaat dari posisi di Cirebon. Tuhan memberkati. Silakan bawa dalam doa syafaat. Silakan. Untuk mengikuti
saat tidur kita dengan baik. Amin. Baik, Puji Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Tuhan Yesus Bapak, memberkati, Pak. dalam PN. Amin. Ya. Terima kasih. Baik. Dan kita akhiri ibadah saat tidur kita dengan doa syafaat yang disampaikan oleh saudara kita Cherry. Silakan Cherry.